Sadarlah Oten, Tuhan yang sejati dari dulu hingga kini tidak bisa dilihat oleh manusia. Apalagi turun ke bumi, lantas diam di tengah masyarakat dengan berwujud manusia. Karena Allah itu maha besar, dan kebesarannya melebihi segala ciptaannya. Allah itu maha mulia, kemuliaan Allah melebihi segala ciptaannya. Allah itu maha mendengar, jadi tak perlu belusukan turun ke bumi untuk mengatur segala ciptaannya. Oleh sebab itu, Allah cukup berdiam di sorga untuk mengatur semua baik yang ada di bumi, dan lain sebagaimana yang tertulis pada ayat-ayat 2 Tawarik di atas. Makanya dalam satu ayat Yesus berkata sebagai berikut, Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku dialah yang pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Sadarlah Oten. Kadrun betina. Memangnya si Allah kamu di mana? Kata kamu di surga, dia mulia. Dia berdiam diri di surga. Di surga mana? Apakah dia berdiam diri ngumpul-ngumpul sama si bidadari yang siap diembat oleh laki-laki yang selalu saya malu mengatakannya. Nanti mau Jadi si Allah mau sekarang di surga. Ya, si Allah itu sekarang di surga bersama bidadari. Lagi ngapain? Lagi ngomong-ngomong bidadari gitu. Halo. Paman, Yohanes 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia Allah yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari malam maut ke dalam hidup. Yohanes 8:29, dan ia Allah yang telah mengutus aku. Ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dalam hal iman kamu dilarang Paulus pakai akal. Jangan lupa subscribe Ya, Iman karena Yakin akal itu Channel. iman itu melampaui akal. Ya. Kalau percaya kepada Tuhan itu hanya melalui akal, ya kamu nggak perlu beriman. Ya. Sebab ada saat-saatnya tidak masuk akal. Tetapi itulah yang dikatakan yang ingin kita lakukan, yang ingin Tuhan lakukan untuk kita. Tetapi karena kamu menyembah setan, seolah berakal itu sudah harus menggunakan akal. Siapa bilang akal nggak boleh digunakan? Ya dibilang bolehlah. Tetapi iman itu melampaui akal pikiran manusia. Supaya kita mengenal kasih Tuhan itu yang besar itu sekalipun melampaui akal pikiran manusia. Karena kasih Tuhan itu melampaui akal manusia. Kalau hanya menggunakan akal saja, Abraham tidak akan disebut bapak orang beriman. Bagaimana mungkin masuk akal nggak? Anak satu-satunya disuruh bunuh, disuruh potong. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tetapi kamu hanya beriman karena harus masuk akal. Yang kalau nggak masuk akal itu bukan Tuhan gitu loh. Ini bukan perintah Tuhan, ini bukan kuasa Tuhan. Ya setan menggunakan akal manusia untuk menipu manusia. Makanya Tuhan melarang jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala akal pikiranmu. Nanti akal pikiran kamu akan dituntut oleh Tuhan. Jangan akal pikiran kamu menentukan Tuhan. Kamu ini udah sesat ini. Seolah-olah akal kamu lah yang tinggi. Bahkan melampaui apa yang Tuhan mau. Kalau nggak masuk akal, wah ini bukan firman Tuhan. Nah, ini kan kamu kan kurang ajar ini. Seolah Tuhan itu harus masuk sesuai dengan akal kamu. Tuhan itu tidak sesuai dengan akal kamu. Kalau Tuhan itu sesuai dengan akal manusia, Abraham tidak disebut bapak orang beriman. Pasti dia disebut bapak orang berakal dong. Tetapi kenapa Abraham disebut bapak orang beriman? Karena Abraham percaya kepada Tuhan sekalipun tidak masuk akal dia, itu loh. Dalam agama yang benar, kita meyakini bahwa hanya orang-orang Islam sajalah yang akan masuk surga. Sedangkan non-Muslim atau Kristen tidak akan masuk ke sana.
Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakini ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. Jika Anda memiliki Alkitab, maka cocokkanlah ayat-ayat dalam Alkitab Anda dengan yang berikut ini. Yesus dan Bapa adalah dua pribadi, bukan satu pribadi. Lihat Yohanes 8:17-18. Yesus tidak pernah menyebut dirinya Allah, bahkan dia menyebut Bapa sebagai Allah dan satu-satunya Allah yang telah mengutus dia. Lihat Yohanes 17:3. Yesus adalah yang diurapi Allah berdasarkan Kisah Para Rasul 10:38. Apakah yang diurapi itu sama dengan yang mengurapi? Dan Roh Kudus sebagai minyak, apakah sama dengan yang mengurapi dan yang diurapi? Anda mengatakan saya tidak paham dengan kitab saya sendiri. Jadi Yesus kubur, Yesus mati itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu apa yang diucapkan Yesus. Itulah yang firman Tuhan menurut Anda. Nah, jadi kalau apa yang Yesus mati, Yesus kubur itu bukan firman Tuhan. Benarkah begitu? Jadi firman Tuhan itu hanya yang keluar dari mulut Yesus. Kenapa itu disebut firman Tuhan? Karena sejarah itu, cerita itu memang ada ada kepentingan Tuhan di dalamnya. Makanya dicatat. Kalau hanya cerita tidak ada kepentingan Tuhan di dalamnya, tidak ada kebenaran ilahi di dalamnya, ya tidak perlu dicatat. Tetapi dasar Anda itu kan hanya kalau hal yang sama tadi saya kutip satu ayat, diceritakan kepada Muhammad. Padahal itu cerita gitu loh. Nah, apalagi ada lagi siapa itu? Ada yang matahari terbenam dalam lumpur, itu firman Tuhan atau cerita siapa gitu loh? Cerita siapa itu? Cerita Zulkifli apa itu ya? Dia pergi kepada suatu tempat dan dia melihat matahari terbenam dalam lumpur. Apakah itu firman Tuhan? Kenapa Anda sebut Al-Quran itu firman Tuhan? Orang lain. Ada catatan-catatan cerita orang lain di dalamnya. Bukankah cerita itu diabadikan juga di dalam Al-Quran Anda? Ya Anda buang saja itu kalau hanya arus yang firman Tuhan itu aruslah yang Tuhan sendiri berbicara. Ya kenapa juga di situ Zulkifli, si Zul siapa itu namanya? Yang bercerita dia pergi ke satu tempat, dia melihat di situ matahari terbenam dalam lumpur. Nah, siapa yang melihat di situ? Si Allah. Melihat matahari terbenam dalam lumpur. Itu kan si Zul itu, pengembara itu kan. Tapi kenapa Anda akui itu sebagai firman Tuhan? Anda ini benar-benar manusia lucu kan? Giliran kitab orang Anda sanggah. Oh itu mau bukan firman Tuhan, itu cerita atau firman wartawan kata Anda. Anda ini sehat atau gimana otak Anda? Yesus adalah Rasul dan Imam besar berdasarkan Ibrani 3:1. Yesus sebagai Rasul yang diutus dan sebagai Imam besar tidak bisa menjadi Allah paman. Yesus adalah Rasul yang setia, bagaimana Musa, seorang manusia biasa yang dipilih Allah untuk menjadi Rasul. Lihat Ibrani 3:2, Yohanes 5:36. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Betul adikku sayang. Yesus adalah Rasul dan Imam besar. Adikku tahu imam besar itu apa. Yesus adalah sebagai imam besar. Ya. Yang menuntun kita kepada kebenaran.
Jadi Yesus rasul, karena rasul itu artinya apa? Utusan. Dan Tuhan telah mengutus Yesus sebagai rasul, sebagai penyampai firman Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus? Roh Allah ada padaku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi orang Kristen itu, adikku, percaya Yesus itu adalah rasul karena itu salah satu jabatannya. Tetapi tidak berhenti di situ. Orang Islam hanya percaya Yesus itu nabi. Yesus itu hanya tidak lebih dari nabi. Tetapi orang Kristen itu melihat dari keseluruhannya, Yesus itu juga Mesias. Apa artinya? Kristus, ya apa yang dia diurapi, adekku. Diurapi menjadi imam, menjadi penyelamat, menjadi penebus gitu loh ya, adek. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang membaca. Paman, Yesus adalah milik Allah. Yang memiliki tentu berbeda dengan yang dimiliki. Lihat 1 Korintus 3:23. Yesus berkata bahwa Bapaknya lebih besar dari siapapun, dan Bapa lebih besar dari Anak. Maka Yesus bukan Allah. Lihat Yohanes 10:29, 14, 28. Adik manis, Yesus memang milik Allah. Karena Yesus itu adalah firman Allah, perkataan Allah, kepunyaan Allah. Yesus adalah firman yang keluar dari dalam diri Allah, adikku. Jadi tidak ada yang salah. Tetapi adikku harus lebih mengerti dari itu, adikku. Karena Yesus itu milik Allah, dari Allah dan kepada Allah. Paman, Yesus menolak loh untuk disebut atau disamakan dengan Allah berdasarkan Matius 19:17. Untuk lebih jelas lagi, lihat versi Inggris dari Alkitab itu pun. Kalau Paman percaya kepada Alkitab versi Inggris, Yesus menyebut Bapa sebagai Allah berdasarkan Yohanes 20:16. Maka Yesus bukanlah Allah. Mana mungkin Yesus adalah Allah, sedangkan dia menyebut Bapa sebagai Allahnya yang dia sembah. Dan sebagai Allah Kristen, Bapa itulah dan bukannya Yesus Allah Kristen, teman. Allah itu tidak mati dan tidak tampak. 1 Timotius 6:16, Yohanes 4:24. Sedangkan Yesus adalah mati dan terlihat oleh manusia. Lukas 24:9. Yesus menolak lu disamakan dengan Allah. Yesus sendiri Jangan lupa menyamakan subscribe Iman dirinya dengan Yakin Bapa Channel. kok, sayang. Ya, adikku perlu belajar banyak lagi. Adikku hanya tahu sebagian, belum tahu semua. Jadi Yesus tidak pernah menolak atau tidak mau disamakan. Yesus justru mengatakan, aku dan Bapa itu adalah satu. Aku datang keluar dari Bapa. Jadi Yesus datang keluar dari Bapa. Jadi dia sebelum jadi manusia, dia di mana? Karena dia firman yang maha kuasa. Yesus itu adalah firman Tuhan. Yesus itu adalah satu kuasa dalam diri Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu dengan apa? Dengan firman. Firman itu menciptakan alam semesta. Dan firman itu adalah Yesus. Makanya Yesus berkata, aku keluar dan datang dari Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus sendiri berkata, jikalau kamu melihat aku, kamu sama dengan melihat Bapa. Sebab aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Begitu ya adekku. Jadi adekku perlu belajar lagi. Jadi sebagai manusia tentu Yesus mengosongkan dirinya, tidak menyamakan dirinya dengan Bapa. Tetapi sebagai firman yang sehakikat dengan Bapa, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dan Yesus menunjukkan aku berkuasa mengampuni dosa, aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi aku keluar dan aku adalah, sebelum Abraham jadi aku sudah jadi. Yesus setara dengan Bapa karena Yesus adalah firman yang ada dalam diri Bapa, kekal bersama Bapa sebelum jadi manusia. Yesus sudah ada sebelum alam semesta ini ada. Yesus sudah ada karena Yesus itu adalah firman Tuhan.
Dan firman Tuhan ini jadi manusia, Yesus. Itulah Yesus yang bisa menjadi imam kita, menjadi penyelamat kita, ya. Kita tidak akan pernah bisa. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang bisa ke surga kalau tidak melalui Yesus. Jadi jangan percaya, adekku, kalau nanti ke surga melalui titik siratal mustaqim, mana di serambut dia belah 7 lagi. Satu rambut saja sudah sulit untuk meniti. Jangankan satu rambut, satu sehelai tali saja itu sulit untuk kita meniti. Jadi yang di mana bawahnya api. Nah, jadi ada yang ngaku-ngaku, adekku, ingat satu hal. Tuhan itu mengasihi manusia. Tapi ada setan yang ngaku-ngaku Tuhan memperbudak manusia untuk sembahlah saya, sembahlah saya. Nah, tidak akan kujadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah saya. Ini adekku, jangan mau diperbudak setan. Karena Tuhan itu mencintai, sangat mencintai manusia. Dia sangat sayang dengan manusia, makanya manusia berdosa itu ditebus, diberi pengampunan, digantikan oleh manusia Kristus. Jadi kita yang ada di dalam dia itu sudah bebas dari hukuman. Jadi kita orang merdeka di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus bisa menjadi imam besar kita yang membawa syafaat untuk kita. Begitu loh ya adekku. Lah, Paman, Yesus menyangkal bahwa ia memiliki kemahakuasaan. Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Gitu ya, Paman? Jadi ayat itu maksudnya gitu ya. Jadi Al-Quran itu, terjemahan itu menyesatkan. Wah, sepertinya Anda benar. Karena terjemahan dalam Al-Quran itu memang menyesatkan. Ya kan? Rohullah wa kalimatuhu, diterjemahkan roh ciptaan atau roh Jibril. Menyesatkan nggak terjemahan itu? Memang menyesatkan. Karena Islam itu memang mengatur Tuhannya. Roh Allah dibilang itu roh ciptaan. Jadi dia bilang roh Allah itu adalah roh ciptaan. Siapa yang menciptakan roh Allah? Menyesatkan nggak itu terjemahan? Ya, menyesatkan. Ya, Anda sepertinya benar. Jadi Anda katakan, oh itu maksudnya bunuhlah hawa nafsumu. Sedangkan di situ jelas dikatakan bunuhlah dirimu. Oh, kalau begitu bunuhlah hawa nafsumu. Apakah orang Islam diajarkan membunuh hawa nafsunya? Kalau memang orang Islam diajarkan membunuh hawa nafsunya, si Allah ini tidak perlu menyuruh orang laki-laki poligami. Kenapa laki-laki itu 2, 3, 4? Apa maksudnya? Kalau memang Islam itu diajarkan bunuhlah hawa nafsumu, ya cukup nggak satu istri? Cukup. Kalau Anda menafsirkan seperti itu. Jadi Anda katakan Al-Quran terjemahan itu adalah menyesatkan. Wah, luar biasa Anda. Sepertinya Anda benar. Karena dalam Al-Quran itu banyak sekali, misalnya Allah itu penipu daya, ahli dalam tipu-tipu, diterjemahkan, oh Allah itu pembalas. Menyesatkan nggak Al-Quran itu? Menyesatkan memang. Jadi kalau memang si Allah itu menyuruh kita membunuh diri itu artinya membunuh hawa nafsu, ya si Allah ini nggak perlu membolehkan orang. Tidak harus orang itu poligami. Karena bunuhlah hawa nafsu. Cukup kok satu istri. Kenapa kamu mencintai lagi wanita lain? Itu kan nafsu itu. Paman, tobat yuk. Kiamat udah deket nih. Paman, dalam Lukas 6:12 dikatakan bahwa Yesus berdoa kepada Allah. Jika Yesus itu Allah, mengapa ia harus berdoa semalaman? Jika Yesus itu Allah, dia cukup berbuat apa yang dia kehendaki. Maka nyatalah bahwa Yesus bukan Allah. Yesus berdoa kepada Allah dan takluk kepada kehendak Allah. Ya adikku, aku sudah taubat. Karena aku sudah menerima Yesus sebagai penyelamatku. Roma 5 ayat 9, kita yang dibenarkan oleh darah Yesus, kita pasti diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Nah, terus 1 Korintus 6 ayat 11, saya Daud Ali telah memberi diri saya
dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam Roh Allah. Dan saya menjadi orang benar karena dibenarkan. Jadi kita tidak bisa masuk surga, sayangku, dengan dosa yang ada. Dosa harus dibereskan supaya kita bisa menemui Tuhan. Dan dosa itu dibereskan di dalam Yesus Kristus, adikku yang manis. Ya, kita harus bertobat. Bertobat itu apanya? Bertobatlah, berilah dirimu diselamatkan, sayang. Itu bertobat yang benar, supaya kita selamat dari murka Tuhan yang akan datang. Paman, jangan dipaksa lo jadi Allah. Dalam Matius 27:45 dikatakan bahwa Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dapatkah orang seperti ini disebut Allah yang sebenarnya? Dapatkah orang yang menyeru lain dirinya, yaitu Bapa, sebagai Allahnya disebut Allah yang maha tinggi? Jika Yesus itu Allah yang sebenarnya, mengapa ia memanggil Bapa sebagai Allahnya? Bukankah hanya ada satu Allah yang benar? Pesan lagi untuk paman nih, Yesus tidak pernah menunaikan pemujaan kepada dirinya sendiri, Sang Anak, tidak pula kepada Roh Kudus, tetapi ia menunaikannya kepada Bapa. Yesus tidak pernah menyuruh pengikutnya untuk berbakti kepada dirinya atau kepada Roh Kudus, tetapi kepada Bapa semata. Jika kamu berdoa, katakanlah, "Bapa, dikuduskanlah namamu." Lukas 11:2. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Yohanes 4:23. So, jadi simpel paman penjelasan saya.